itu adalah periwayatnya harus pernah bertemu atau menemukan riwayat itu dari seseorang yang pernah bertemu. Itu satu. Yang kedua adalah matan atau muatan. Saya rasa nanti kalau soal literaturnya Bang Syair bisa menjelaskan lebih lanjut. Muatan itu adalah isi. Apakah isinya betul atau tidak, bertentangan atau tidak dengan apa yang ada sebelumnya. Misalnya hadis tentang bagaimana sholat, apakah itu bertentangan atau tidak gitu kan. Nah gitu, jadi gitu ya. Nah sekarang kita uji si pembawa risalah ini. Jadi di dalam prinsip ini juga saya rasa dipakai juga di dalam kenabian di Israel ya. Bagaimana nabi-nabi di Israel itu tidak ada nabi yang bisa berdiri sendiri dan menyatakan bahwa dia membawa risalah dari yang sebelumnya, tapi dia tidak nyambung. Misalnya kita lihat Elisa. Elisa adalah hasil didikan Elia. Kemudian Samuel adalah hasil didikan Imam Eli, kan gitu kira-kira. Jadi ada ketersambungan. Masalahnya sekarang adalah ketika nabi ini mengatakan bahwa dia membawa risalah dari nabi yang sebelumnya. Ada Nabi Isa, ada Nabi Musa, menyebutnya begitu ya. Ada Nabi Daud, menyebutnya begitu. Lalu kita cek, apakah muatan yang dibawanya sama atau tidak? Gitu ya. Ternyata tidak sama. Karena di dalam Injil yang dibawakan oleh yang dia klaim sebagai Isa, di dalam Injil sebagai Isa, kalau kita terjemahkan sebagai Yesus, ya, kalau kita terjemahkan, entah penterjemahannya benar atau tidak, tapi kalau kita terjemahkan, maka isi Injil itu berbeda jauh dengan isi risalah yang dibawanya, yaitu adalah Quran. Berbeda. Suku bangsanya juga berbeda. Tadinya suku bangsa Israel berpindah kepada suku bangsa Arab. Padahal tadi sudah dikatakan bahwa firman Tuhan itu hanya akan datang kepada bangsa Israel. Kepada bangsa-bangsa lain, mereka tidak mengenalnya. Kira-kira begitu disebutkan oleh Pak Injil TV ya. Lalu muatannya juga berbeda. Yang disampaikan oleh Musa di dalam Quran dan yang disampaikan oleh Musa di dalam Taurat juga berbeda. Daud juga berbeda. Bahkan yang lebih parah adalah Maryam, ibunya Isa itu bersaudara dengan Harun. Jadi kalau muatan memang sudah acak-acakan. Tetapi nggak apa-apalah muatan acak-acakan, siapa tahu memang wahyu itu memang begitu adanya ya gitu kan. Atau memang itulah kebenaran. Sekarang pertanyaannya, apakah sanadnya ada? Nah, sanad ini adalah mengenai keberlanjutan risalah. Kita tahu bahwa setiap pembawa risalah baik Aisyah maupun siapapun itu memiliki ketersambungan kepada Muhammad. Itu sebabnya ada yang sahih dan ada yang dhaif dan ada yang palsu. Sekarang kita tanyakan, apakah Muhammad pernah bertemu dengan Isa? Tidak. Apakah Muhammad pernah bertemu dengan Musa? Tidak. Jadi dalam konteks sistem kebenaran yang dianut oleh Islam sendiri, Muhammad itu sudah tertolak sebagai nabi. Sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai pembawa risalah yang benar. Karena satu, matannya keliru. Yang kedua, dia tidak memiliki sanad kepada nabi sebelumnya. Sehingga kalau kita pakai itu logika hadis, bahwa setiap pembawa riwayat itu harus punya ketersambungan dengan orang yang riwayatnya diceritakan, tentu ini adalah keliru. Jadi baik menurut Kristen maupun menurut Islam, Muhammad bukanlah nabi yang benar. Kira-kira begitu. Terima kasih Bang Syair.